Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelumnya izinkan Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah dengan topik Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang berprestasi. Arti kata prestasi yakni berarti hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya. Maka jika dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang berprestasi, yang dimaksud berarti beliau sosok yang telah berhasil atau menggapai hasil dan tujuan dari apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perjuangkan. Yang beliau perjuangkan adalah dakwah menyebarkan tauhid, agama Islam, dan menebar rahmat bagi seluruh alam. Dan di antara bukti keberhasilannya, alhamdulillah, kita pun merasakan manisnya iman dan indahnya Islam dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Secara garis besarnya, beliau menjadi berprestasi atau berhasil dalam dakwahnya karena beliau berhasil menjadi suri teladan terbaik bagi umatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling pantas diteladani dalam seluruh aspek diri dan kehidupannya. Beliau adalah teladan sempurna dalam segala aspek, sisi, bidang, dan segi kehidupan, baik teladan yang sifatnya wajib diikuti, sunnah ataupun mubah, baik dalam hal urusan agama maupun duniawi, baik teladan secara prinsip dan spirit maupun teladan secara teknis dan rincinya. Di antaranya, beliau teladan dalam beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kita tahu, diriwayatkan beliau sholat sampai kakinya bengkak. Padahal beliau adalah seorang nabi yang dijamin masuk surganya Allah. Maka wajar beliau menjadi kekasihnya Allah. Allah memujinya. Bahkan Allah senantiasa bersolawat kepadanya dalam arti memberi rahmat, berkah, dan keridhaan untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian
Beliau adalah teladan dalam berperilaku dan berbudi luhur, sebagaimana difirmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia nan agung. Banyak kisah yang meriwayatkan tentang kemuliaan akhlak dan pribadi Nabi. Bukan saja kepada para sahabat dan orang-orang dekatnya, namun akhlak mulianya juga ditunjukkan kepada orang-orang yang menyakiti dan membencinya. Peluhuran akhlak Nabi ini sesuai dengan misi utamanya. Misi utamanya yang untuk diutus oleh Allah, yakni untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kemudian teladan sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Beliau berhasil membangun peradaban yang tinggi dan mulia. Pun beliau berhasil mengkader dan menyiapkan pemimpin-pemimpin setelahnya, yakni para sahabatnya, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat setelahnya. Selanjutnya, di antaranya juga beliau teladan dalam membangun keluarga. Sebagaimana sabdanya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadirin rahimakumullah, beliau juga teladan terbaik sebagai suami, orang tua, anak, sebagai guru, sebagai murid, dan sebagainya. Beliau teladan dalam beribadah, bekerja, berusaha, belajar, mengajar, berjuang, berjihad, berdakwah, dan seterusnya. Dengan itu semua, maka sudah seharusnya kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Sebagaimana juga yang disabdakan Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai ia lebih mencintai aku daripada anaknya, kedua orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan momentum bulan Rabiul Awal ini, dengan momentum memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal, beberapa hari lagi, mari kita kuatkan tekad kita, niat kita untuk terus berupaya mempelajari, kemudian mempraktekkan, mengikuti, meneladani sunnah-sunnah Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, petunjuk, hidayah, inayah, dan taufiknya. Dan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk al-fakir pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku, kau